Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Danar. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan monetisasi atau pembuatan agar apa yang sudah kita buat ini bisa menghasilkan sebuah income. Jadi monetisasi itu artinya income. Nah, jadi monetisasi itu ada dua. Yang pertama adalah menggunakan monetisasi itu dalam bahasa artinya dalam bahasa mudahnya tuh kita adalah memasang iklan gitu kayak gitu. Nah, ada dua. Yang pertama itu adalah menggunakan pihak ketiga. Yang kedua kita menggunakan langsung ke customer. Jadi pihak ketiga, yang ketiga head to head ya. Nah, ini pihak ketiga ini biasanya kita menggunakan Google AdSense ya. Nah, Google AdSense, terus head to head ini kita akan langsung ke customer. Nah, langsung ke customer. Nah, Google AdSense ini beberapa media online kita sudah ada yang di-approve untuk menampilkan iklan Google AdSense, cuma nilainya sangat kecil sekali ya, jadi sangat tidak bisa mengcover bahkan biaya hashtag kita aja nggak cover ya kalau ini, karena traffic yang kita miliki itu jauh dari yang diharapkan Google. Nah, ini paling tidak harus jutaan viewernya, paling nggak puluhan juta. Nah, itu baru bisa menghasilkan, sedangkan kita baru di taraf ribuan sampai puluhan ribu, maka ini sangat sulit sekali. Nah, akan tetapi yang hanya ribuan sampai puluhan ribu ini akan bermakna sekali kalau kita langsung ke customer kayak gitu. Nah, jadi kita akan langsung menghubungi customer agar mau beriklan di tempat kita kayak gitu ya. Nah, agar mau beriklan di tempat kita. Nah, di mana tempatnya? Biasanya kita akan taruh di sini. Misalnya ini ya, ini salah satu media online kita. Akan taruh di sini namanya letterhead, atau di antara artikel di tengah-tengah sini, atau di bawah bentuknya letterhead, atau juga di samping sini. Nah, kayak gitu. Di samping-samping sini. Nah, ini kita namanya square banner. Ya, kayak gitu. Nah, di bawah atau di samping. Nah, iklan-iklan yang akan kita tampilkan di sini nanti bisa terhubung ke WhatsApp atau ke web milik klien. Dimana web kalau kita citasi ada link yang mengarah ke web klien, itu akan meningkatkan rating web klien kita. Kayak gitu. Nah, terus kemudian berapa kita akan mematok? Yang kita patok adalah ini tarifnya ya. Di setiap media yang kalian kelola, di bagian sini sudah ada iklan ya, atau di bagian atas untuk Warta dan Media Jateng. Nah, kita akan menawarkan dua, yaitu square banner. Square banner itu yang di samping sini. Nah, leaderboard itu ada yang bentuknya memanjang. Kalau misalnya ini enggak ada, coba di Alkisah mungkin sudah ada ya. Nah, kayak gini nih. Nah, iklan Google seperti ini itu kita nggak bisa mantau ya iklannya dari mana saja. Itu pokoknya kita menyediakan slot di sini, Google akan ngisi sesuai dengan yang iklan di Google gitu ya. Nah, ini ada tulisannya iklan ad choice ini dari Google, tapi ini kecil sekali ya, jadi buat beli hashtag kita aja ini bisa saja nggak cukup gitu ya. Ini juga sama dari Google kayak gini. Nah, di samping sini ada nggak ada ya, yang di samping sini yang kayak gitu. Nah, kayak gitu kira-kira bentuk iklannya. Nah, pertama iklan square banner itu yang di samping, leaderboard itu yang di atas ini kayak gini.
Harganya kita cukup terjangkau. Untuk yang square banner itu sekitar 100.000 per bulan, bisa terhubung ke link website atau ke WhatsApp. Nah, jadi ngeklik langsung bisa terhubung ke WhatsApp klien. Jadi penonton tidak perlu mengetikkan nomor WA, cukup klik aja, nanti akan langsung bisa tembus ke WhatsApp ya, atau web mereka. Sedangkan yang leaderboard banner ini cuma 150.000 per bulan. Nah, bandingkan dengan iklan-iklan yang ada di misalnya Tribun News misalnya, itu harganya jauh lebih mahal. Ya memang traffic mereka lebih banyak, tapi di tempat kita ini sangat-sangat terjangkau untuk UMKM atau instansi yang berskala kota, itu masih layak ya, masih kira-kira kayak gitu. Ini tampilannya kayak gini. Di setiap bagian bawah media online Anda sudah ada halaman iklan ini. Nah, bahkan nanti nomor WA-nya langsung ke nomor WA kalian masing-masing. Ini contohnya, kalau diklik seperti ini akan langsung terhubung ke nomor WhatsApp yang bersangkutan. Tidak perlu mengetikkan nomornya, langsung diklik. Kita menggunakan API dari WA untuk bisa terhubung langsung. Nah, kira-kira seperti itu kira-kira yang akan kita jalankan supaya apa yang kita laksanakan pada setiap hari ini ada bisa paling tidak memberikan sedikit es teh kayak gitu ya, bisa untuk beli es teh. Oke, sekarang kita akan atur bagaimana mekanismenya. Nah, mekanismenya kita akan yang ini kita abaikan saja karena ini hanya untuk pantas-pantas ini untuk sementara ini ya, karena ya nilainya apa ini saat ini kita abaikan. Dan yang utama kita akan menggiatkan yang ini ya, akan menggiatkan yang head to head to customer, langsung ke customer. Terus apa yang kita lakukan? Nah, jadi langkah ya pertama, sekarang sebelum kita ke langkah, kita akan jelaskan dulu bagi hasilnya ya. Nah, bagi hasil yang akan kita laksanakan. Di sini ada beberapa stakeholder, yaitu perusahaan, dalam hal ini Pustaka Komputer sebagai pengelola. Nah, terus kemudian adalah pengelola media, yaitu kalian yang namanya tercantum atau yang memposting artikel setiap harinya. Ya gitu. Pengelola itu ya nama ya. Terus kemudian ada marketing. Marketing ini yang memasarkan iklan. Siapa mereka? Ya Anda juga. Nah, kayak gitu. Jadi Anda, masing-masing Anda bisa memasarkan tidak hanya media Anda, tetapi juga bisa memasarkan media milik rekan-rekan yang lain. Nah, daftarnya bisa kita lihat di media@pustakakomputer.com. Nah, ini dia media-medianya, ada sekitar 25. Nah, ini bisa kalian pasarkan semua. Nanti kalian bisa menggunakan tagline-tagline bahwa ya banyak sekali lah yang bisa kalian gunakan. Nah, ini masing-masing bisa kalian pasarkan seluruhnya. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi siapa marketingnya? Anda semua. Pengelolanya yaitu orang yang ditunjuk yang mengelola setiap harinya itu, yang satu ya satu orang tentunya, yaitu Anda sendiri yang sesuai dengan piketnya ya. Pengelolanya sesuai dengan daftar yang ada di piket ya, itu milik ya, sebagai Anda sebagai pengelolanya. Terus marketing juga Anda kalau mengelola, Anda hanya bisa mengelola media Anda sendiri dan juga mengelola milik yang lainnya atas izin pengelola utamanya. Yang marketingnya ini Anda bisa memasarkan semuanya. Semua media ini bisa Anda pasarkan sesuai dengan niche dari customer. Contohnya customer kita bidangnya herba. Nah, jadi UMKM herba, maka akan cocok dengan yang media online toga. Nah, kayak gitu ya, lebih cocok ya ke arah toga. Kemudian ada customer toko pertanian, lebih cocok ke media tani kayak gitu. Nah, media tani sama natur.
Nah, ini cocok. Terus klien Anda misalnya anggota dewan, DPRD misalnya, itu kan banyak. Nah, ini lebih cocok ke arah warta media online misalnya. Anda nggak akan pas kalau Anda tawarkan solusi komputer, karena buat apa kan? Mereka nggak ada hubungannya gitu loh. Tapi kalau anggota dewan ini cocok dengan warta media online, cocok dengan UMKM, karena UMKM ini banyak sekali konstituennya cocok untuk anggota dewan, karena anggota dewan pasti akan membidik anggota-anggota UMKM ini kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus kemudian klien Anda motivator ya, cocok pasarkan yang ini. Nah, dan juga mungkin di media lainnya seperti media kota gitu ya, atau media Jateng. Nah, seperti itu ya. Jadi itu niche ya, niche. Jadi kalau kita nanti ketemu customernya ternyata pendongeng, nah, maka cocok di Alkisah. Sesuai dengan niche customer. Anda tidak harus menawarkan, karena media Anda itu spesifik, sedangkan customer itu unik. Nah, unik itu sesuai dengan niche-nya atau bidangnya. Silahkan kalian tawarkan. Nah, sekarang berapa dapatnya? Ya, dapatnya untuk perusahaan nanti akan mengambil 20% dari perolehan kayak gitu. Kemudian pengelola media akan mendapatkan 20% juga. Nah, sedangkan marketing itu akan ada bagiannya 60%. Nah, kenapa Pak kok marketing lebih banyak ketimbang pengelolanya kayak gitu? Nah, tujuannya karena marketing ini perlu wirawiri ya. Jadi nanti misalnya customer udah deal ngontak lewat WA, terkadang klien itu minta ketemu. Nah, saya bisa nggak misalnya ketemu ya, bisa mereka ke sini. Nah, atau juga kita yang diminta ke kantornya misalnya, itu bisa juga. Atau juga kita sudah membuatkan banner, terus kemudian, nah ternyata salah, maka marketing harus wirawiri revisi bannernya kayak gitu. Jadi agak ribet juga, makanya marginnya agak besar. Tapi jangan khawatir, karena walaupun pengelola media cuma 20%, tapi dari semua marketing yang ada kan lumayan. Misalnya yang memasarkan medianya ada 10, dia dapat masing-masing 20% dari 20 orang. Nah, kayak gitu. Nah, dari 20 yang terjual kayak gitu. Nah, jadi meskipun kecil tapi dari banyak, sedangkan marketing besar segini tapi hanya dari satu doang. Ya, gitu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, marketing ini juga perlu membuat paket ya. Paket iklan ya misalnya. Paket iklan bisa juga dibuat dengan metode bundling. Nah, kalau bundling ini kan harus istilahnya apa ya? Menghubungkan satu dengan yang lain. Misalnya, nah kita perlu melihat hari-hari besar yang ada di bulan Februari, karena ini sudah Januari sudah mau habis. Nah, kita misalnya memasarkan di bulan Februari, misalnya ini hari-hari besar di bulan perayaan di bulan Februari ada banyak. Kalau kita buka daftarnya ada macam-macam nih. Ya, misalnya Januari nih ya. Februari misalnya yang paling terkenal nih apa ya? Hari Radius, ini hari Valentine ini untuk anak-anak muda. Misalnya hari Valentine ya, dalam rangka hari Valentine 14 Februari dapatkan promo diskon 30% misalnya. Ya, diskon 30%. Mana persen? Ya, misalnya nanti ada event apa lagi? Event tahun baru Imlek. Nah, dalam rangka tahun baru Imlek, maka dapatkan diskon, tapi jangan 50%. Nanti kalau 50% marketing tinggal hanya tersisa 10%. Nah, ini diskon-diskon ini akan mengurangi jatahnya marketing. Nah, kalau Anda berhasil dapat klien tanpa diskon, maka ya itu rezeki Anda. Tapi kalau mereka minta diskon, Mas atau Mbak minta diskon dong, nah, sudah dikasih 40% misalnya, mereka masih minta lagi, kita kasih tambahan 10% daripada nggak dapat ya. Nah, lumayan. Nah, terus kemudian kayak gitu. Nah, itu akan ngambil dari margin milik marketing. Jadi marketing punya hak untuk
mendiskon, mengurangi, dan seterusnya, dan membuat paket-paket supaya ini misalnya, contohnya paketnya misalnya ada buat paket silver misalnya, paket silver tayang di 3 media lokal Jawa Tengah misalnya. Nah, tayang di 3 media lokal. Media lokalnya apa saja? Nanti sesuai dengan isi kliennya apa termasuknya ya. Tayang di 3. Nah, kalau kayak gini berarti nanti tinggalannya mengeluarkan 20% untuk pengelola, 20% untuk perusahaan. Jadi ini misal harga 100.000, ini adalah 40.000, 40.000 kali 3 120.000. Nah, oke, 120.000 Anda sebagai nilai minimumnya. Nah, nilai minimum ya, jadi istilahnya BI minimum ya, karena untuk membayar perusahaan dan pengelola media itu adalah 120.000. Anda bisa jual misalnya katakanlah 250.000 saja. Kalau satu-satu kan per medianya 100.000, tapi dengan tayang di 3 media Anda bisa menjual dengan paket bundling yaitu 250.000 untuk 3 media. Nanti Anda kasihkan ke perusahaan dan pemilik dan pengelola media sebesar 120.000, Anda masih ada margin 130.000. Ya, masih ada margin berapa? 130.000. Kalian minta diskon. Ya, kalian bisa diskon 30.000 atau 20.000 sehingga kalian masih dapat 100.000 kayak gitu. Ini nanti akan dibagi ke perusahaan 60.000 dan ke pengelola media 60.000. Ya, kayak gitu. Anda mendapatkan segini, Anda masih ada sisa margin untuk diskon, tawar-menawar, dan seterusnya, kayak gitu. Juga paket diskon juga bisa Anda berikan, misalnya paket diskon 50% misalnya. 50% untuk iklan berikutnya. Nah, jadi untuk iklan ini Anda terima utuh dulu. Iklan berikutnya baru Anda kasih 50%. Nah, Anda untung besar kayak gitu. Jadi ini supaya repeat order ya, mereka nanti bulan berikutnya iklan lagi kayak gitu. Nah, ini adalah perhitungannya kayak gini. Nanti silahkan Anda buat bundling, Anda buat paket, Anda buat bundling. Nah, lalu bundling-bundling yang sudah Anda buat ini atau iklan-iklan yang sudah Anda buat ini, Anda buat namanya banner. Banner ukuran square aja. Square itu bujur sangkar ya, atau sama sisi. Nah, square banner atau seukuran Instagram post supaya nanti bisa mudah di-share kemana-mana ya. Jangan lupa cantumkan nama Anda, kontak Anda supaya mudah dihubungi. Nah, itu nanti keperluannya bisa di-share ke story WA, ke Instagram, ke Facebook, atau ke media-media yang atau ke grup-grup WA yang ada, silahkan. Nah, kayak gitu. Yang kedua, Anda akan buat namanya artikel advertorial di media masing-masing. Nah, tujuan isinya apa? Isinya ya mengenai paket bundling iklan yang Anda buat ini ya, kayak gitu. Misalnya judulnya bisa macam-macam ya. Judulnya bisa macam-macam. Ya. Misalnya iklan media online untuk tingkatkan publisitas, tingkatkan penjualan. Kalau target UMKM kayak gini bisanya. Jangan lupa tetap harus di bawah 60 karakter agar tidak terlalu panjang. Iklan media online untuk tingkatkan penjualan UMKM ya, atau media
online sebagai sarana publikasi sekolah, sebagai publikasi institusi. Nah, kayak gini misalnya. Nah, isinya ya nanti Anda jabarkan paket-paket yang Anda buat sebelumnya ini. Ya, jangan lupa dikasih deskripsi, nanti minta bantuan AI boleh, tapi isinya tetap Anda yang ngatur, yang merancang ini semua. Jangan lupa sertakan nama Anda, hubungi kayak tadi ya. Hubungi nama Anda dan juga WA Anda pasang supaya nanti orang bisa mudah menghubungi Anda. Anda bisa menggunakan inline ya. Inline CSS agar tampilannya menarik. Lebih atraktif. Oke. Jadi seperti itu Anda buat. Lalu Anda silahkan setelah Anda buat, Anda share ke tempat yang sekiranya potensial. Atau misalnya, Pak, boleh nggak saya mau tawarkan langsung kepada klien ini ke tempatnya? Ya, bisa saja. Tergantung ya, nanti kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi silahkan Anda membuat rencana pemasaran. Namanya rencana pemasaran, kayak gitu. Pertama langkahnya membuat banner dulu sama membuat artikel. Nanti artikel kita share ke beberapa tempat agar mendapatkan kayak gitu, mendapatkan lead ya. Baiklah rekan-rekan, ini adalah media yang kita kelola. Saat ini Anda mengelolanya dengan membuat artikel. Saran saya itu tetap semangat untuk membuat artikel yang berkualitas, yang rapi, ya, yang ringan ya, supaya mudah diakses, orang tidak komplain kalau terlalu berat ini linknya kayak gitu. Silahkan Anda tingkatkan kualitas tulisan-tulisan Anda, itu nanti untuk Anda sendiri ke depannya. Kedepannya ketika Anda selesai PKL juga masih bisa nulis artikel juga. Artikel bermanfaat untuk membantu orang lain mempublikasikan aktivitas rekan-rekan kita atau mungkin orang kita, teman-teman kita. Mereka akan senang kalau kita liput ya kayak gitu ya, mereka akan senang kalau kita liput mereka. Nah ya, seperti itu. Anda bermanfaat, tujuannya itu saja. Seperti itu ya. Nah, bisa juga dengan bundling misalnya 300 plus gratis, ini yang menjual ya, gratis liputan misalnya kayak gitu, gratis liputan. Nah ini sangat senang sekali ya. Contoh anggota dewan itu akan sangat senang kalau diliput, apalagi tayang cuma dengan harga segini, ini sangat worth it sekali kayak gitu. Ini bisa Anda tingkatkan jadi misalnya 500 kalau anggota dewan masih masuk ini. Nah, atau mungkin kantor dinas itu sangat butuh sekali publikasi, atau perusahaan UMKM itu juga butuh publikasi ya. Selama ini kita liputan ini memang kita gratiskan ya, karena artikel liputan ini menurut undang-undang pers baiknya memang tidak memungut karena bertentangan dengan netralitas. Nah, tapi ini bisa kita gratiskan sebagai bundling iklan ini. Jadi beriklan gratis liputan. Liputannya mereka bisa kirim artikel, nggak harus kita ke sana. Misalnya kalau kita ke sana ya enggak apa-apa juga. Kalau jauh biasanya malah kita dikasih sangu biasanya kalau kita datang sebagai wartawan ya, itu kita bisa saja dikasih ya, karena dengan melihat tempat dan banyaknya yang harus kita liput misalnya. Nah, liputan ini kita jelaskan nanti di percakapan. Bapak bisa kirim artikel atau kita bisa datang area Semarang dan sekitar area Semarang gitu ya, dan sekitarnya, misalnya Merangin ya Cik, boleh ya, sekitar yang dekat rumah ya, yang dekat dengan teman-teman kita aja, seperti itu. Nah, jadi liputan tidak selalu kita datang meliput dan seperti itu, bisa saja klien mengirimkan artikel-artikelnya. Nah, contoh ini yang ada di Semarang ini banyak sekali kemarin kita terima dari salah satu instansi ya. Jadi instansi ini banyak mengirim artikel kemarin beberapa waktu yang lalu nih. Temanya pendidikan. Mana ya, kok banyak sekali. Sudah agak lama ya, jadi sudah agak jauh. Nah, ini contohnya.
Yusuf sukses raih medali emas pada kejurnas Paprov datang. Ya, ini klien kita yang mengirimkan artikelnya, kita tinggal pasang aja. Klien sudah mengirimkan artikel, sudah mengirimkan gambar. Ini gratis juga, kita nggak pungut biaya apapun ya. Jadi, nah gratis seperti ini itu juga akan sangat menjual kayak gitu. Nah ini mahasiswa USM meraih pendanaan PKM Pengabdian Masyarakat 2025. Ini mahasiswanya, ini dosennya. Nah kayak gitu. Mahasiswa USM sabet emas bulu tangkis Pomnas. Nah kayak gitu. Yang jelas nama USM-nya ini muncul terus gitu loh. Nah ini sangat sangat mereka akan sangat suka kayak gitu kalau kita liput ya seperti ini. Ya kira-kira seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi silahkan berkarya sebaik mungkin, silahkan kalian optimalkan potensi, buat yang terbaik, yang bermanfaat agar kedepannya bisa membantu orang-orang. Dan kita juga bisa mendapatkan monetisasi dari yang kita kelola. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.